gangguan pada jantung kanannya, atau bisa juga dengan compression ultrasound untuk mencari ada tidak DVT. Nah, ini untuk stratifikasi risikonya. Jadi jika kita mendapat pasien dengan suspek akut PE, kita lihat dia hemodinamiknya stabil atau tidak. Kalau dia tidak stabil, dia masuk ke kriteria high risk. Kalau dia stabil, ini yang non high risk. Nah, untuk yang high risk, untuk yang hemodinamik tidak stabilnya, dia ada cardiac arrest yang membutuhkan CPR, kemudian adanya shock obstruktif, di mana systolic blood pressure-nya kurang dari 90, atau dibutuhkan obat-obatan vasopresor untuk mempertahankan systolic blood pressure lebih dari 90. Kemudian ada juga gambaran dari hipoperfusi jaringan, ya, seperti altered mental status, yang kulit yang dingin, oliguria anuri, atau peningkatan lak. Contohnya, apakah ada alasan lain untuk dirawat atau tidak? Kemudian di rumah, family dan social support-nya menunjang atau tidak? Terus jika terjadi perburukan, apakah akses terhadap medical care mudah atau tidak? Jika semuanya baik untuk pasien ini bisa dipulangkan, cuman kalau kita mempertimbangkan ternyata agak sulit, kalau kita pulangkan kita bisa rawat untuk pemberian antikoagulan di rumah sakit. Nah, selanjutnya natural history dari VTE, dari venous thromboembolism ini memiliki natural history, di mana ini juga sangat variabel tergantung dari posisi dari trombusnya di mana awalnya dan extendnya seberapa banyak trombusnya. Karena trombus itu sebenarnya bisa lysis secara spontan, dia bisa propagasi atau bahkan embolisasi, bisa rekanalisasi atau bahkan bisa mengoklusi, menyebabkan penyumbatan pada vena secara permanen. Jadi nanti long termnya yang bisa kita lihat, yang pertama dia bisa berulang recurrent VTE, kemudian bisa juga terjadi post thrombotic syndrome atau PTS. Ini gejalanya hampir sama dengan chronic venous disease. Kemudian bisa juga dia menyebabkan PH, terutama PH yang grup 4 ya, yang CTEP, chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Dan ini yang berkaitan, faktor risiko yang berkaitan dengan rekurensi. Karena rekurensi ini juga penting supaya nanti kita menentukan apakah treatment antikoagulan kita akan diperpanjang atau tidak. Ini beberapa faktor risiko, contohnya pada yang idiopatik, ini pasti rekurensinya lebih tinggi, kemudian primary DVT, peningkatan usia, dia proximal DVT, ada cancer, terutama active cancer, kemudian ada residual thrombus mass, gendernya laki-laki, dan kondisi trombofilia. Oke, di mana angka kejadian rekurensi ini dia paling tinggi pada minggu pertama, masih tetap tinggi sampai 3-4 minggu, bahkan sampai 12 minggu pun masih memiliki angka rekurensi yang cukup tinggi. Dan sampai 5 tahun pun masih memiliki angka rekurensi yang sekitar 28% tadi. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita bisa mendiagnosis VTE ini, kita akan manajemen. Bagaimana tata laksana dari VTE? Untuk di VTE, yang utama adalah pasti pemberian antikoagulan. Kemudian yang kedua bisa dilakukan trombolisis atau trombektomi. Ini jika trombolisis atau trombektomi ini merupakan pilihan apabila trombus pada DVT-nya dia ekstensif, dia proksimal, biasanya yang melibatkan iliofemoral vein, itu kita bisa pertimbangkan trombolisis. Dan lebih dipertimbangkannya juga trombolisis yang catheter directed, bukan yang sistemik. Kemudian bisa juga dilakukan pemasangan vena cava filter ataupun compression device. Untuk yang PE juga sebenarnya hampir sama, cuman tambahannya adalah pada PE jika dia terdapat hemodynamic instability, tentu saja diberikan support. Kemudian antikoagulan tetap harus masuk. Trombolisis pada yang high risk ini juga tetap harus dilakukan. Yang menjadi pilihan adalah systemic thrombolysis. Apabila trombolisis sistemik ini gagal atau terdapat kontraindikasi, baru kita lakukan pilihan lain, itu surgical embolectomy atau catheter directed thrombolysis. Bisa juga diberikan pemasangan vena cava filter. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada pemberian antikoagulan dalam manajemen dari VTE. Ya, ini sebagai tujuan dari VTE treatment, baik inisial maupun long term. Kalau untuk inisial, terutama untuk mencegah propagasi dari trombusnya, mencegah embolisme, melindungi sirkulasi pulmoner, dan mengembalikan venous rhythm. Untuk long term prevensinya, untuk yang tadi, mencegah rekurensi, mencegah PTS, mencegah CTEP. Di mana meskipun kita mencapai tujuan ini, yang harus dipertimbangkan adalah risiko perdarahan.
tetap kita harus pertimbangkan risiko perdarahan pada pasien yang akan kita berikan obat-obatan antikoagulan. Nah, jadi untuk pemberian antikoagulan di sini sebenarnya standar terapinya atau tradisional terapinya adalah gabungan antara heparin dan vitamin K antagonis. Heparinnya bisa LMWH ataupun bisa OFH. Sekarang yang sedang berkembang adalah new terapinya adalah single drug approach dengan menggunakan oral antikoagulan, di mana biasanya sih kita memerlukan higher initial dose. Nanti akan yang lebih bahas di sini adalah dengan single drug approach ini. Oke, ini sebagai pengingat saja untuk obat-obatan antikoagulan yang diberikan. Untuk vitamin K antagonis dia faktor 2, 7, 9, 10 menghambatnya. Kemudian ada yang direct thrombin inhibitor, contohnya dabigatran. Kemudian faktor 10A inhibitor, contohnya apixaban, edoxaban, rivaroxaban, dan termasuk fondaparinib di sini. Dia secara indirect, karena dia menghambatnya ke antitrombin. Nah, ini untuk yang tradisional antikoagulan. Kerugiannya apa sih sebenarnya menggunakan antikoagulan yang standar treatment ini? Yang pertama, jika kita menggunakan UFH, dia pemberiannya secara parenteral, secara infus, dan dia continuous. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah karena perlunya adanya monitoring. Monitoring dari terutama APTT yang biasanya kita periksa. Dan dari hasil APTT nanti harus kita sesuaikan dengan heparin normogram untuk ada penyesuaian terhadap dosis. Jadi di sini memang agak repotnya penggunaan UFH adalah perlunya monitor berkala dan dose adjustment yang sesuai dengan hasil monitoring tersebut. Kemudian ada risiko juga dari heparin induced thrombocytopenia. Nah, untuk yang LMWH, yang low molecular weight heparin, dia memang parenteral juga, kemudian penggunaannya berdasarkan sesuai dengan berat badan. Untuk yang VKA, vitamin K antagonis, sudah dijelaskan tadi oleh Dr. Hairul bahwa VKA ini memiliki kelemahan, dia narrow therapeutic window, dan sangat sulit dicapai, TTR-nya rendah itu juga karena dia banyak interaksi dengan baik obat maupun dengan makanan, sehingga perlu dilakukan monitoring berkala dan penyesuaian dosis. Ini agak kekurangan yang penggunaan oral VKA. Sehingga, nah ini sebelum lanjut ke novel oral antikoagulan, di sini merupakan ada scoring terhadap bleeding risk dari pasien-pasien yang kita berikan antikoagulan. Jadi dari tujuan treatment dari VTE, kita tetap juga harus mempertimbangkan risiko perdarahan. Nah, ini beberapa scoring yang bisa dilakukan. Ada sekitar 5 di sini yang disebutkan di guideline CSC, di mana 4 yang teratas itu biasanya pemberiannya dilakukan pada pemberian VKA. Untuk pasien yang menggunakan NOAC, kita biasanya menggunakan VTE. 10 menit lagi ya, dok? Baik, dok. Ya, dan jangan lupa untuk pemberian antikoagulan perlu dipertimbangkan juga apakah ada kontraindikasi atau tidak. Di mana absolute kontraindikasinya adalah active bleeding. Untuk yang relatifnya kita perlu pertimbangkan juga. Oke, ini untuk treatment approach dari VTE. Yang standar treatment, yang konvensional treatment adalah pemberian heparin ditambah dengan VKA. Di mana untuk pemberian heparinnya sebagai inisial itu minimal 5 hari, diberikan baik UFH, LMWH atau fondaparinux, kemudian dilakukan bridging, diberikan VKA hingga mencapai target INR 2-3. Jika sudah mencapai target atau sudah mencapai hari yang telah diberikan, maka inisial heparin bisa di-stop, dilanjutkan dengan VKA sampai minimal 3 bulan. Nah, untuk yang long term-nya juga sama dengan untuk VKA ini butuh pemantauan karena target INR-nya tetap 2-3. Itu pemberiannya minimal 3 bulan, lebih dari sampai dengan 3 bulan, nanti tergantung risiko pasiennya. Nah, selanjutnya untuk yang baru nih, dengan menggunakan NOAC, ada 4 agen yang diberikan, 4 obat, yaitu dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, dan apixaban. Untuk dabigatran dan edoxaban, dia memerlukan agen parenteral sebelumnya, jadi bisa diberikan heparin dulu sebelumnya. Baru setelah itu, setelah 5-10 hari, baru diberikan dabigatran dan edoxaban. Nah, untuk rivaroxaban dan apixaban, ini tidak memerlukan parenteral agent sebelumnya, jadi sejak awal bisa kita berikan langsung dengan dosis 2x15 selama 21 hari untuk rivaroxaban, selanjutnya 1x20. Untuk apixaban awalnya 2x10 karena awalnya harus dosis lebih tinggi, kemudian selanjutnya 2x5. Nah, ini keuntungan dari pemberian NOAC.
dengan single drug approach adalah dia tidak memerlukan parenteral agent dulu sebelumnya. Oke, ini berdasarkan guideline ESC bahwa jika pada pasien dengan PE yang intermediate low risk, antikoagulasi harus diberikan tanpa delay. Kemudian jika akan diberikan yang parenteral, pilihannya LMWH atau fondaparinux dibandingkan UFH. Namun jika akan kita berikan oral antikoagulan pada pasien-pasien yang eligible, tidak ada kontraindikasi, maka NOAC ini lebih direkomendasikan dibandingkan dengan VKA. Untuk DVT juga sama sebenarnya pemberiannya minimal 3 bulan. Untuk yang isolated distal DVT bisa lebih singkat dan dosis lebih rendah. Gitu. Dan jika tidak ada kontraindikasi, DOAC atau NOAC ini juga merupakan first line yang kita pilih, terutama pada pasien-pasien yang non-cancer. Itulah. Ini sudah tadi juga dijelaskan oleh Dr. Hairul, ini jenis-jenis NOAC atau DOAC. Ada yang direct thrombin inhibitor, dabigatran, dan saban. Oke, nah kemudian dilakukan beberapa landmark trial dari masing-masing obat ini yang membandingkan pemberian NOAC dibandingkan dengan standar treatment. Ya, ternyata semuanya menunjukkan bahwa NOAC ini dia non-inferior terhadap standar treatment. Recover untuk dabigatran, Einstein DVT dan PI untuk rivaroxaban, Amplify untuk apixaban, dan Hokusai VTE untuk edoxaban. Oke, ya. Ini juga dilihat bahwa memang semuanya non-inferior terhadap warfarin dengan risiko bleeding yang lebih rendah, major bleedingnya dibandingkan dengan warfarin. Jadi masing-masing studi ini menunjukkan efektivitas dari NOAC yang hampir sama dan risiko bleeding yang lebih rendah. Nah, khusus untuk yang rivaroxaban dengan Einstein study-nya, ini ada dua ya, ada Einstein DVT dan Einstein PE. Dilakukan untuk non-inferiority studies, di mana tadi diberikan 2 kali 15 mg selama 21 hari, selanjutnya 1 kali 20, dibandingkan dengan terapi standar dengan LMWH yang dikombinasi dengan VKA selama 21 hari. Kemudian dari hasilnya memang non-inferior tadi, kemudian dari recurrent VTE-nya dia relatif risk reduction-nya 11% jika dibandingkan dengan enoxaparin dan VKA. Kemudian major bleeding-nya juga jauh lebih rendah. Ya, 46% relative risk reduction pada rivaroxaban. Kemudian pada penderita dengan riwayat PI atau DVT sebelumnya juga dia menurunkan angka rekurensi VTE lebih rendah juga jika dibandingkan dengan standar treatment. Seperti itu. Oke, kemudian ada studi selanjutnya yaitu SALIA-LEA study. Jadi dia merupakan perpanjangan studi dari SALIA. SALIA itu merupakan suatu observasional non-intervensional study yang melihat pemberian rivaroxaban dibandingkan dengan standar treatment. Ya, jadi pemberian rivaroxaban minimal 3 bulan dibandingkan dengan standar treatment. Lihat primary outcomes-nya berupa major bleeding events, symptomatic recurrent VTE, dan all-cause mortality. Kenapa saya highlight yang SALIA-LEA ini? Karena negara yang berpartisipasi dalam SALIA-LEA ini termasuk Indonesia di dalamnya. Ada sekitar 54 pasien ya dari Indonesia yang masuk ke dalam SALIA-LEA ini. Dan hasilnya major bleeding-nya lebih rendah, kemudian recurrent VTE-nya lebih rendah, dan all-cause mortality-nya juga lebih rendah pada kelompok rivaroxaban dibandingkan dengan standar anticoagulation. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ekstensi dari treatment atau perpanjangan treatment. Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa pada VTE minimal pemberian antikoagulan adalah 3 bulan. Jadi perlu atau tidak kita memperpanjang terapi ini tergantung dari pasiennya sendiri. Karena kita harus mempertimbangkan faktor risikonya. Karena dengan oral antikoagulan yang ditambah, diekstensi, dia bisa menurunkan rekurensi VTE bahkan sampai 90%. Namun perlu dipertimbangkan juga ada risiko bleeding yang lebih tinggi. Ya, dari penelitian-penelitian ekstensi pada NOAC ini menunjukkan bahwa ini jika dibandingkan dengan placebo, bahwa NOAC ini akan menurunkan risiko recurrent VTE, namun dengan bleeding yang meningkat. Tapi ini dibandingkannya dengan placebo. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa untuk ekstensi treatment ini kemungkinan rekurensi dan
risiko bleeding, risiko perdarahan. Juga perlu dipertimbangkan patient preference. Oke, nah ini dari ESC yang dibagi risiko untuk terjadinya rekurensi. Berdasarkan ESC ini ada dibagi 3, ada low risk, intermediate, dan high risk. Di mana low risk angka kejadiannya ada 3% per tahun untuk rekurensinya, intermediate 3-8, dan high risk 8%. Nah, kelompok mana yang kita pertimbangkan untuk memperpanjang antikoagulasinya adalah yang intermediate dan high risk. Nah, ini untuk studi-studinya yang dari NOAC Remedy, Resonate untuk dabigatran, Amplify Extension untuk apixaban, Einstein Extension untuk rivaroxaban. Oke, dari Einstein Extension ini treatment periodnya 6-12 bulan. Ya, subjeknya adalah pasien-pasien yang tergolong ke dalam penelitian studi Einstein VTE atau DVT maupun di luar itu juga dilihat. Kemudian dari hasilnya ternyata memang penggunaan rivaroxaban ini dibandingkan dengan placebo dia menurunkan angka rekurensi VTE dengan relative risk reduction-nya 82%. Namun memang angka kejadian bleeding-nya tentu saja lebih tinggi karena dibandingkan dengan placebo. Nah, jadi sebagai kesimpulan untuk treatment-nya, terutama dengan rivaroxaban, bahwa initial treatment yang diberikan selama 21 hari itu dengan dosis 2x15, kemudian diberikan maintenance-nya, continue treatment-nya, minimal 3 bulan tadi, sampai 6 bulan dengan dosis 1x20, kemudian extended treatment-nya kita pilih dosis bisa 1x20, atau bisa 1x10. Untuk pemilihan yang 1x10 ini biasanya pada pasien yang tanpa cancer, kemudian risiko bleeding yang lebih tinggi, kita bisa menurunkan dosis rivaroxaban untuk jangka panjang. Nah, ini saya sedikit tambahkan yang sedang hangat saat ini adalah masalah venous thromboembolism dan COVID-19. Ya, sebenarnya ada beberapa banyak rekomendasi, beberapa banyak guidelines. Saya hanya menampilkan sedikit saja dari ESC, kemudian dari CHEST 2020, dan dari ini ISTH ya, International Society of Thrombosis and Hemostasis. Sebenarnya yang menjadi major concern pada pasien-pasien dengan COVID-19 adalah ternyata pada pasien COVID-19 ini event thromboembolismenya cukup tinggi. Bahkan ini dikaitkan dengan tadi endothelial injury, bisa terjadi bahkan bisa terjadi microthromboembolism, atau bisa juga terjadi VTE yang definite. Nah, sehingga concern yang selanjutnya adalah pemberian obat-obatan antikoagulan sebagai trombofilaksis, dan tentu saja kalau sudah tegak VTE-nya perlu diberikan definitive treatment. Untuk trombofilaksis ini diberikan pada pasien yang seperti apa, yang dihospitalisasi pun apakah perlu dosis yang standar atau dosis yang intermediate direndahkan, ini yang masih menjadi perdebatan. Memang banyak yang menyarankan pada awalnya sebelum diketahui bahwa thromboemboli eventnya setinggi ini, memang awalnya dosis intermediate yang diberikan. Namun semakin ke sini semakin banyak yang menyarankan untuk pemberian standar dose. Kemudian pemberian obatnya apakah parenteral atau oral? Memang sebagian besar menyarankannya pemberian obat antikoagulan yang parenteral. Karena pemberian oral, terutama dengan menggunakan NOAC, itu yang dikhawatirkan adanya interaksi obat dengan pemberian obat-obat antiviral, contohnya dengan azitromisin. Dan biasanya dipertimbangkan juga pada pasien dengan COVID-19, terutama yang critically ill, dia ada gangguan dari absorpsi makanan. Jadi sehingga kalau kita memberikan obat yang oral, itu ada gangguan dalam absorpsi obatnya. Atau ada gangguan ginjal yang menyebabkan pemberian NOAC ini juga dipertimbangkan. Jadi banyak yang lebih menyarankan ke parenteral. Dan durasinya, berapa lama pemberian antikoagulan ini selama di rumah sakit, kemudian extensionnya setelah pulang, setelah discharge pun berapa lama ke depannya itu juga masih menjadi perdebatan. Karena faktor rekurensi tadi ya, rekurensi VTE atau angka kejadian VTE post discharge bahkan bisa terjadi sampai 6 minggu, lebih dari 6 minggu. Jadi masih menjadi perdebatan juga untuk pemberian VTE pada COVID-19. Oke, ini slide terakhir saya sebagai kesimpulan bahwa venous thromboembolism merupakan salah satu masalah kesehatan yang cukup serius karena merupakan salah satu
penyebab utama kematian kardiovaskular dan ada beberapa komplikasi yang serius yang seharusnya bisa kita cegah. Dan betul tadi seperti Dr. Ruby sampaikan bahwa banyak yang underdiagnosed dan undertreatment, ya. Jadi penting bagi kita untuk bisa mendiagnosis dan memberikan treatment dengan tepat. Dan antikoagulan merupakan pilihan utama dalam treatment VTE ini. Berdasarkan guidelines, pada pasien yang eligible untuk pemberian NOAC, maka NOAC itu menjadi pilihan jika dibandingkan dengan standar treatment, yaitu LMWH dan PKA. Namun tetap harus dipertimbangkan juga risiko perdarahannya, terutama apabila akan kita berikan treatment yang jangka panjang. Ya. Demikian presentasi dari saya, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Adib. Untuk presentasinya sangat detail ya. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa VTE merupakan penyebab kematian kardiovaskular ketiga ya. Yang bertahu dan sangat berhubungan dengan Virchow thyroid, hypercoagulable state, endothelial injury, dan adanya stasis. Dan di VT ini kita bisa diagnosis mungkin dengan Wells score, dengan probability score, dengan D-dimer dan venografi dan USG. Dan kita tahu bahwa sepertiga dari DVT ini akan berkembang menjadi pulmonary emboli yang sangat mengancam jiwa. Dan treatment esensialnya adalah oral antikoagulan. Nah, tadi sudah dijelaskan apakah kita harus parenteral atau langsung antikoagulan atau harus bridging dulu. Dan itu kita bisa lakukan baca sendiri dari penelitian-penelitian yang ada, apakah mau pakai VKA, pakai fondaparinus atau yang lainnya, kita tinggal pilih-pilih safety profile dari bleedingnya dan efikasinya. Oke, kita lanjut ke diskusi dan pertanyaan. Dr. Hairul bisa ikut bergabung, Dok? Oke, Dok. Kita mulai dari pertanyaan pertama, Dok, buat Dr. Hairul nih. Cintanya dari Dr. Dina. Saya punya pasien laki 60 tahun dengan AF dan hipertensi, sudah dapat antikoagulan dengan riwayat stroke, infak 3 tahun yang lalu, Dok. Tapi kemarin datang lagi dengan stroke, sekarang stroke perdarahan. Apakah antikoagulan nantinya masih harus diberikan atau harus di-stop atau bagaimana, Dok? Silakan. Pasiennya dengan AF ya? AF enggak? Suaranya kecil, Dok. Dengan AF, Dok, dengan atrial fibrillasi dan hipertensi aja, Dok. Laki-laki. Hipertensi dengan AF ya? AF, hipertensi, dan riwayat stroke infak. Baik, kita lihat dulu bahwa memang satu hal dengan antikoagulannya ini jenisnya apa dulu. Nah, pertama kita tahu bahwa untuk antikoagulan terutama golongan komarin, kemudian penkomarin yang seperti itu banyak sisi keterbatasannya. Dan juga kita harus terutama tadi kita lihat bahwa resiko untuk perdarahannya seandainya itu cuman hipertensi berarti kan sebetulnya kecil. Tetapi kalau misalnya usia lebih dari 60-an itu resiko untuk bleedingnya juga ada. Jadi kita lihat komorbid yang lainnya juga. Nah, kalau misalnya kita menggunakan golongan-golongan antikoagulan vitamin K antagonis, maka harus dimonitor. Tidak bisa tidak, karena dia berhubungan dengan obat. Banyak obat yang terutama golongan P450 itu sitokrom P450 itu berhubungan dengan vitamin K antagonis. Terus jenis-jenis pola makanan itu juga berhubungan dengan vitamin K antagonis, sehingga otomatis dengan kondisi seperti itu monitoring harus sangat ketat. Itu satu hal. Dan juga dia udah pernah mengalami suatu infak. Nah, berarti kemungkinan resiko untuk terjadinya trombus juga itu udah tinggi. Permasalahan kalau misalnya dia udah ada
ceritanya bleeding, maka kita harus monitornya untuk INR-nya selain ketat juga kemungkinan kita harus apakah pasien kalau misalnya uncontrol, maka sebaiknya kita lakukan pemberian obat yang mungkin golongan novel oral antikoagulan yang mempunyai resiko untuk bleedingnya sesuai dengan baik dari real life trial, kemudian dari yang landmark trial lah, itu ternyata resiko untuk bleedingnya itu lebih rendah dibandingkan dengan warfarin. Nah itu mungkin, dan untuk terjadinya suatu interaksi dengan obat-obat boleh dikatakan relatif lebih kecil. Jadi masalah ini harus diberikan, mungkin kita harus melihat juga NIHSS-nya itu seberapa. Itu kita harus koordinasi, kita tahu bahwa faktor komorbidnya sangat banyak, kita harus tetap bersinergi dengan bagian saraf dengannya. Itu mungkin jawaban dari saya. Jika TS Nero setuju ya dok ya, kita berikan. Ya, kalau misalnya dia itu bleedingnya sangat besar dengan NIHSS-nya lebih dari 16 dengan resikonya sangat tinggi, ya mungkin kita pertimbangan itu harus. Nah, berarti nanti kemudian hari kita berikan kembali dengan NOAC yang di Inggrisnya lebih rendah ya dok ya? Iya. Ya. Mungkin pertanyaan kedua, mesin Dr. Hairul dulu dok. Apakah pengobatan antikoagulan oral tetap dilanjutkan pada pasien atrial fibrilasi yang sudah menjalani ablasi dok? Apakah pertimbangannya? Oke. Sebetulnya ini ya kita kembali lagi. Kalau misalnya dia itu sinus, ya emang pada prinsipnya enggak. Tetapi keyakinan bahwa kita lakukan suatu ablasi, apakah dia akan selamanya terjadi suatu sinus rhythm, kita belum tahu. Belum ada landmark study untuk hal tersebut. Sehingga kita harus melihatnya ke arah canvasnya. Kalau misalnya canvasnya harus diberikan, ya mau tidak mau harus diberikan, dan itu bisa seumur hidup. Nanti kalau misalnya ternyata dari seperti yang tadi dikatakan, misalnya pasien sudah mengalami stroke, ternyata juga dia juga mengalami suatu kelainan dari sisi darahnya, misalnya perlu ini, mungkin pilihannya itu adalah LA occluder. Meskipun LA occluder sampai saat ini itu adalah masih golongan 2B. Itu mungkin, jadi tetap aja, kalau misalnya dia habis ablasi dengan canvasnya misalnya lebih dari 3 atau sama dengan 3 untuk perempuan dan lebih dari 2 untuk itu tetap diberikan. Karena landmarknya trialnya nggak ada. Terima kasih. Itu tergantung keberhasilannya juga mungkin dok ya, ablasinya. Iya. Dan kejadian. Ya. Meskipun kalau misalnya kita nggak tahu, misalnya sama dengan EFFERM trial. EFFERM trial itu mengatakan bahwa dengan di ini rate-nya diturunkan rate-nya, maka ternyata efektivitas dengan ininya masih sama, hampir non-inferiority dibandingkan dengan rhythm control. Tetapi kalau misalnya secara mekanistik, ya kita mengatakan bahwa 20-30% dari pengisian ventrikal itu masih lebih baik, sehingga sekarang tuh ada dilematis, mungkin ablasi menjadi pilihannya, itu tergantung dari nanti diserahkan kepada pasiennya. Mungkin itu dari guideline yang 2020. Oke dok, saya beranjak dulu ke Dr. Adit. Dr. Adit, bisakah NOAC dalam hal ini rivaroxaban diberikan pada critically ill sebagai profilaksis DVT? Profilaksis berarti ini. Oh ya, untuk profilaksis ya. Jadi baik, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya untuk yang critically ill ini memang sudah ada studinya juga untuk pemberian rivaroxaban, yaitu Magellan patient. Jadi memang sebenarnya menunjukkan hasil dari Magellan study, dari hasil penelitian Magellan juga sebenarnya menunjukkan bahwa
pemberian rivaroxaban untuk sebagai profilaksis terhadap VTE itu non-inferior terhadap standar treatment. Jadi sebenarnya masih bisa dipertimbangkan. Tapi tadi perlu dipertimbangkan juga untuk pemberian rivaroxaban atau NOAC yang lainnya pada pasien yang critically ill, terutama tadi interaksi antar obatnya, apakah ada pemberian obat lain yang bisa berinteraksi nih dengan NOAC-nya, kemudian apakah ada gangguan ginjal juga perlu dipertimbangkan, kemudian apakah ada permasalahan dari absorpsi obat karena masalah gastrointestinal, karena biasanya pasien dengan critically ill disertai dengan komorbid seperti itu. Jadi sebenarnya bisa diberikan, tapi perlu ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Seperti itu, Dok. Oke. Jadi tetap ya, jadi ke safety dan efikasinya juga. Kemudian satu lagi, izin bertanya, pada pasien dengan DVT di ekstremitas superior atas, apakah bisa terjadi aneurisme pulmonal dan seberapa bahaya? Lebih bahaya ekstremitas atas mungkin atau ekstremitas bawah ya? Ya. Oke. Ya, jadi tadi sudah disebutkan juga bahwa sebenarnya untuk yang angka kejadian DVT di ekstremitas atas itu sangat jarang, hanya sekitar 4% ya. Apakah dia bisa menyebabkan, mungkin maksudnya emboli pulmonal mungkin, Dok, atau aneurisma? Iya ya, jadi iya nulisnya aneurisma. Ya, mungkin. Ya. Aneurisma kalau kayaknya ya. emboli kayaknya. Emboli ya. Jadi ya untuk ke arah emboli pulmonal sebenarnya saya sendiri sampai saat ini belum menemukan datanya berapa persenkah DVT yang upper extremity bisa menyebabkan terjadinya pulmonary embolism. Tapi jika melihat perjalanan DVT sih pasti kemungkinan juga bisa menyebabkan. Cuman memang yang paling sering, yang paling banyak menyebabkan menyebabkan PE pada DVT adalah yang proksimal. Sekitar 70% tadi ya dari kasus yang confirm DVT, confirm PE itu terdapat DVT yang proksimal. Gitu. Untuk yang upper extremity sendiri memang saya belum tahu datanya berapa persen yang menyebabkan pulmonary embolism. Seperti itu, Dok. Oke, untuk Dr. Hairul, Dok, Dr. Iin Farlina ini untuk pasien AF sudah mendapatkan warfarin dan ingin mengganti ke NOAC. Apakah perlu memperhatikan INR dan apakah ada dosis konversi dari warfarin ke NOAC? Silakan. Prinsipnya ya kalau misalnya kita dari pemberian warfarin, kita harus melihat dari sisi internasional normalized ratio-nya juga. Kenapa? Karena kita takutnya ke arah bleeding seperti itu. Nah, ini ada suatu guidelines yang dikeluarkan, bukan guidelines ya, mungkin ada dari association, di mana pada saat kita mau melakukan change dari vitamin K antagonis ke NOAC, itu kita lakukan pemeriksaan dari INR-nya. Sebetulnya ada di slide saya, cuman gimana? Atau saya ini aja ya, share screen gitu. Boleh, Dok. Atau ya, saya share screen aja. Oh, nggak bisa ya? Bisa, Dok. Bisa ya? Bisa. Oh, oke. Oke, sebentar. Saya iniin. Ini nih. Nah, ini adalah pemberian dari bagaimana kita merubah dari vitamin K antagonis ke NOAC. Di mana pada saat pertama kita mau mengganti, otomatis kita harus melihat kadar INR-nya dulu. Kalau misalnya kita INR-nya itu di bawah 2, itu langsung start NOAC. Dan sesuai dengan dosis yang ada misalnya, dan ini tergantung apakah dia itu mengalami suatu kelainan di ginjalnya atau tidak. Jadi disesuaikan dengan dosis itu. Nah, kalau misalnya ternyata INR-nya itu 2 sampai 2,5, maka NOAC bisa diberikan berikutnya. Dan kalau misalnya
2,5 sampai 3 ini tergantung dari halftime dari obat INR, obat dari vitamin K antagonisnya. Kita tahu bahwa vitamin K antagonis itu beragam, ada yang 2 sampai 3 hari, ada yang 6 hari, ada yang lebih dari itu. Nah, sementara yang beredar di kita itu golongan warfarin itu 2 sampai 3 hari. Makanya kita lakukan pemeriksaan pada hari ketiga INR-nya, dan kalau misalnya ternyata kurang dari 2, kita udah bisa memulainya. Ini mulai seperti ini. Dan itu juga begitu kalau misalnya kita mau ngerubah dari NOAC ke vitamin K antagonis, maka kita harus pada saat kita mau ke vitamin K antagonis, kita diberikan berbarengan, kemudian beberapa hari kemudian kita cek INR-nya. Dan kalau misalnya INR-nya udah lebih dari 2, kita mulai menghentikan dari NOAC-nya itu sendiri. Mungkin itu Dr. Berarti ada bridging-nya juga ya dok ya? Iya. Beberapa hari. Oke. Ya. Itu Dr. Adit, jika pada pasien kecurigaan emboli paru, dari Dr. Henry Antonius, emboli paru dengan gejala hemaptu, apakah tindakan yang sebaiknya kita lakukan? Apakah diberikan antikoagulan atau malah kita hentikan koagulasinya dengan obat? Oke, baik. Untuk pasien PE yang datang dengan hemoptu ya, sebenarnya kembali lagi ke algoritma tadi, tetap untuk pemberian antikoagulan sebaiknya sih tidak menunda. Cuman kita juga sambil memberikan terapi, sambil work up diagnosis juga, tetap mempertimbangkan bleeding risk-nya tadi. Jika memang hanya hemoptu, pendarahan minimal, kemudian tidak menyebabkan pendarahan serius, apalagi sampai penurunan HB, saya rasa sih tetap kita berikan antikoagulan dan sesuai dengan algoritma ya. Kecuali memang bleeding-nya sampai bleeding masif, kemudian menimbulkan gangguan hemodinamik juga, itu ada pertimbangan untuk menghentikan. Karena tadi bisa dilihat juga di tabel tadi yang sudah saya tampilkan mengenai kontraindikasi pemberian antikoagulan, walaupun memang ada aktif bleeding di sana. Tapi jika hanya hemoptu yang ringan perdarahannya, kemudian kita timbang pasti akan lebih utama mendapatkan antikoagulan, maka tetap diberikan antikoagulannya. Tapi mana yang lebih life saving yang mana ya? Ya, betul dok. Emboli paru juga mengancam jiwa, tapi kalau hemoptu yang sampai pendarahan masif juga kita harus perhatikan juga. Ya. Oke, terus satu lagi nih mungkin dari sejawat Jin, Dr. Lydia Dewi Wiono, apakah ada guideline diagnosis dan terapi mengenai pasien dengan kecurigaan emboli paru saat dilakukan tindakan operasi, contoh seksio sesar? Yang USC itu ada? Ya, oke, betul. Jadi memang untuk guidelines diagnosis dan tata laksana PE pada kehamilan memang ada ya. Jadi memang hampir sama sebenarnya secara garis besar seperti itu. Yang dipertimbangkan nanti adalah pemeriksaan imagingnya, studi imagingnya ya. Yang bisa kita jadikan salah satu pilihan adalah pemeriksaan ultrasound, itu juga bisa dilakukan. Dan jika harus dilakukan CT juga harus dipertimbangkan nanti kondisi kehamilannya. Untuk diagnosis memang hampir sama secara garis besar, cuman untuk terapi sekaligus ada menjawab pertanyaan juga yang menanyakan bahwa apakah NOAC bisa diberikan pada yang kehamilan ya. Sampai saat ini sih masih kontraindikasi, masih belum dapat diberikan ya. Jadi untuk NOAC sendiri pertama yang tidak bisa kita berikan adalah pada pasien yang hamil, kemudian pada pasien cancer. Untuk yang cancer ini memang karena studinya masih sedikit. Dan di studi-studi yang landmarknya yang dilibatkan subjek dengan pasien cancer juga sedikit. Jadi sebenarnya untuk pada pasien kehamilan yang hamil dan yang cancer itu pilihannya adalah terapi yang standar. Itu walaupun standar juga pemberian antikoagulan juga patut dipertimbangkan nih. Jadi memang misalkan jika pasien ini mengalami DVT dari sebelum kehamilan atau saat kehamilan, seperti apa pemberian antikoagulannya ini juga agak sulit, tricky karena seperti kita tahu bahwa pemberian VKE pada kehamilan itu kontraindikasi pada trimester pertama karena dia berkaitan dengan embriopati,
di trimester ketiga juga tidak boleh karena biasanya berkaitan dengan fetal hemorrhage. Gitu. Jadi untuk pemberian antikoagulan pada kehamilan trimester 1 dan 3 yang jadi pilihan adalah heparin sebenarnya. Tapi agak susahnya di sini. Karena kadang harus membutuhkan perawatan dan pemantauan. VKE bisa digunakan pada trimester kedua yang lebih aman. Seperti itu, Dok. Terus kemudian nanti juga saat akan menuju ke proses persalinan juga nanti agak sedikit rumit untuk penghentian antikoagulannya. Sebagai contohnya, kalau kita menggunakan LMWH pada saat pasien akan melahirkan, misalkan dengan SC, kemudian akan dilakukan pemberian spinal anestesi, juga itu harus di stop 24 jam. Atau jika akan melahirkan normal, biasanya kita penggunaan LMWH akan di stop 36 jam sebelum tindakan, kemudian kita ganti dengan UFH selanjutnya, unfractionated heparin, yang juga harus di stop 4-6 jam sebelum tindakan. Seperti itu mungkin, Dok, gambarannya untuk yang pada kehamilan, Dok. Oke, Dr. Lydia, bisa di ESC Cardio Guidelines juga ada buat yang acute pulmonary embolism yang 2019 dan yang guidelines in pregnancy juga ada yang 2018, bisa dicek di situ. Mungkin yang terakhir nih, karena waktu juga untuk Dr. Khairul ya, Dok. Bila saat pemberian NOAC terjadi major bleeding, bagaimana pemantauan yang bisa kita lakukan? Karena memang kita tahu di Indonesia belum punya antidotumnya. Walaupun yang dabigatran yang ada tuh ya, Dok, cuman di Indonesia belum ada. Nah, gimana, Dok? Ya, kalau misalnya emang untuk major bleeding ini kriteria itu ada beragam dari PH itu berbeda dengan TIMI, berbeda dengan gusto. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya ada suatu perdarahan dan itu berat, maka pertama kita akan monitor berapa banyak pendarahannya, terjadi penurunan HB-nya berapa, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, apakah kita bisa hentikan atau tidak. Bisa dihentikan misalnya kalau misalnya kita melakukan suatu puncture di daerah yang bisa kita pendarahannya misalnya di radialis atau ini bisa kita lakukan DEP seperti itu. Itu dan kita monitor mengenai HB-nya sama. Dan kalau misalnya kita ada antidotumnya, misalnya seperti golongan dabigatran itu dari Jusumab lah. Saya juga susah ngomongnya karena emang nggak pernah di Indonesia belum ada. Sementara yang lain enggak, mungkin penata laksanaannya itu sama dengan kalau misalnya terjadi suatu shock hipovolemik gitu. Jadi kita bisa berikan plasma expander. Kemudian kalau misalnya ini kita bisa berikan dengan prothrombin konsentrat. Dan kita lihat kalau misalnya udah membaik, ya memang sebetulnya sebaiknya dimonitor juga faktor 10A. Cuman saya nggak tahu di paling di rumah sakit besar atau di laboratorium yang tinggi. Kalau di Cirebon saya belum tahu. Mungkin Dr. Lubis punya pengalaman bahkan untuk pemeriksaan faktor 10A gitu ada atau tidak. Kalau setahu saya sih itu belum ada di Cirebon. Di laboratorium yang warna-warni itu, Dok. Ya mudah-mudahan ada. Tapi kalau misalnya prinsipnya kalau misalnya itu terjadi ya kita perlakukan sebagai hipovolemik, shock hipovolemik. Ya. Oke, terima kasih Dr. Khairul, Dr. Adit. Karena waktu juga kita harus sampai sini diskusinya. Terima kasih juga kepada panitia dan pihak bayar yang sudah mensponsori acara hari ini. Terima kasih peserta sudah ikut dalam acara ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyelenggaraan webinar ini. Kita ketemu lagi pada webinar selanjutnya, mungkin nanti tanggal 29 November. Saya tutup webinar ini dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dok.